Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku, Obi, di channel YouTube aku. Oke teman-teman, pada sesi kali ini kita akan membahas sedikit tentang packing order teori. Jangan lupa tonton videonya sampai habis ya teman-teman. Packing order teori menganggap bahwa tidak ada tingkatan cash holding yang optimal, tetapi cash memiliki peran sebagai penyangga antara laba ditahan dan kebutuhan investasi. Menurut Mayer dan Majaluf pada tahun 1984, cash tersedia ketika profit yang dihasilkan perusahaan melebihi kebutuhan investasinya. Ketika kas tersedia dalam jumlah yang berlebih dan perusahaan yakin akan profitabilitas investasi mereka, maka kelebihan kas akan dibayarkan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Cowen et al. Pada tahun 2000 dengan ringkasannya yang mengiktisarkan teori packing order, yaitu pertama, perusahaan menerapkan kebijakan dividen untuk kesempatan investasi. Kedua, perusahaan lebih suka mendanai kesempatan investasi dengan dana yang sepenuhnya dari dalam dulu. Lalu modal keuangan eksternal akan dicari. Ketiga, saat pendanaan eksternal dibutuhkan, perusahaan akan pertama memilih menerbitkan sekuritas utang. Lalu selanjutnya menerbitkan sekuritas jenis modal yang akan dilakukan di akhir. Yang keempat, untuk mengantisipasi kekurangan persediaan kas karena adanya kebijakan dividen yang konstan dan fluktuasi dari tingkat keuntungan serta kesempatan investasi, maka perusahaan akan mengambil portofolio investasi yang tersedia. Berdasarkan teori ini, ketika perusahaan membutuhkan dana untuk keperluan membiayai investasi, seharusnya perusahaan membiayai kesempatan investasi dengan dana internal terlebih dahulu. Jika keperluan untuk investasi tidak dapat dari pendanaan internal, maka perusahaan akan menggunakan pendekatan eksternal dari utang sebagai sumber pendanaan kedua, dan ekuitas sebagai sumber pendanaan terakhir. Ini membuat perusahaan tidak mempunyai target kas yang optimal sehingga perusahaan akan cenderung menyimpan sisa kas dari hasil kegiatan operasionalnya. Teori packing order memiliki keterkaitan dengan variabel dependent, yaitu cash holding, yang menjelaskan faktor penentu dalam yang berkesimpulan bahwa tidak ada tingkatan yang optimal melainkan kas berperan sebagai penyangga laba ditahan untuk kebutuhan investasi. Kas akan tersedia ketika profit yang diperoleh perusahaan lebih besar dari kebutuhan investasinya. Selanjutnya, teori packing order juga memiliki keterkaitan pada variabel independen, yaitu cash flow. Perusahaan yang memiliki tingkat cash flow yang tinggi maka memiliki kas dalam jumlah yang besar juga. Hal ini dikarenakan perusahaan lebih menyukai pendanaan internal dibandingkan pendanaan eksternal. Perusahaan yang mengalami peningkatan cash flow cenderung akan menahan pendapatan mereka, mengumpulkan kas yang nantinya dapat mereka gunakan untuk mendanai investasi atau dimanfaatkan ketika terjadi financial distress. Selanjutnya, variabel yang berkaitan dengan packing teori adalah capital expenditure. Menurut teori packing order, ada hubungan negatif antara capital expenditure dengan kepemilikan kas, karena capital expenditure dianggap sebagai arus kas keluar. Karena perusahaan yang memiliki capital expenditure berkaitan dengan dana yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap. Perusahaan dengan capital expenditure yang semakin rendah, maka kapasitas hutang perusahaan juga semakin rendah, sehingga perusahaan akan memiliki jumlah uang tunai yang lebih besar. Sekian pemaparan tentang teori packing order
Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!